Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 218. Sebenarnya, tepatnya, tindakan David harus disebut perencanaan, dan itu akan lebih tepat. Karena David pertama kali menggunakan roda gerinda untuk menggosok lusinan potongan batu dengan hati-hati dari awal hingga akhir beberapa kali, kemudian berubah menjadi pisau pemotong, dan kemudian perlahan-lahan memotongnya menjadi tumpukan, seukuran kepalan tangan batu-batu kecil. Setelah membagi lusinan potongan batu menjadi tumpukan batu kecil, David mencucinya dengan hati-hati dengan baskom berisi air bersih. Ketika kebenaran terungkap, semua orang yang hadir melebarkan mata mereka dan napas mereka menjadi sesak. Bahkan Wuban tercengang, dengan ekspresi tidak percaya. Karena, di antara tumpukan batu kecil, tiba-tiba muncul sentuhan warna hijau zamrud yang kaya, meskipun tidak besar, sangat menarik perhatian. Hah? Apakah ini warna hijau kekaisaran yang legendaris? Ya Tuhan! Menurutku warna ini unik untuk hijau kaisar es. Spesies kaisar hijau, benar-benar tidak bisa dipercaya. Keajaiban terjadi lagi. Masih hijau kaisar spesies es? Hati kecilku tidak tahan lagi. Tiba-tiba, semua orang di sekitar berseru, satu persatu. Mereka semua menatapnya dengan mata berapi-api yang tak tertandingi potongan batu giok di platform Sieshi seukuran kepalan tangan. Hei, aku beruntung, dan warnanya hijau lagi. David bergumam, lalu dia mengambil sepotong batu giok dan menyerahkannya kepada Fu Yinghong di sebelahnya. Saudari Hong, datang dan bantu aku mengidentifikasinya. Apa warnanya itu? Fu Yinghong buru-buru mengambilnya, lalu mengarahkan bahan batu giok ke arah cahaya, dan melihatnya dengan hati-hati. Warnanya kaya, bunganya alami, indah, lurus dan tebal, potongan ini memang yang terbaik spesies es kaisar hijau. Kata Fu Yinghong, ekspresinya menjadi sangat bersemangat. Tidak heran Fu Yinghong sangat bersemangat. Karena dalam industri batu giok, hijau kaisar es jenis ini disebut juga zamrud, yang bisa disebut sebagai warna terbaik di antara bahan batu giok, sangat mahal. Banyak kolektor perhiasan kaya, bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka, mengalami kesulitan mendapatkan zamrud asli. Dan jika ada yang bisa menemukan raja es hijau dari batu judi, mereka pasti akan kaya seketika. Jadeite hijau kekaisaran tipe S tidak hanya memiliki tekstur yang sempurna, kepala air, dan spesies jadeite tipe S, tetapi juga memiliki warna hijau yang lebih kaya. Selain itu, jadeite hijau imperial tipe S sangat langka, dan banyak pemetik giok memilikinya bahkan tidak melihatnya selama setahun. Suatu kali, harga batu giok hijau kaisar tipe S ternyata sangat tinggi, dan harganya terus melambung tinggi. Alasan mengapa harga giok hijau kekaisaran tipe S adalah yang tertinggi bukan hanya bagian dari alasan yang disebutkan di atas, tetapi sebenarnya ada alasan yang lebih penting. Ada pepatah di dunia batu giok, 1000 batu menimbulkan 1 batu giok, dan 10.000 batu giok memunculkan 1 zamrud. Cui mengacu pada zamrud, yang juga merupakan hijau kaisar es. Dengan kata lain, hanya 1 keping zamrud yang dapat muncul di antara puluhan ribu bahan batu giok berkualitas tinggi, dan nilainya dapat dibayangkan. Dikabarkan bahwa di istana kuno, beberapa selir akan menemukan zamrud dan batu giok dengan harga berapapun untuk bersaing mendapatkan bantuan, dan menjadikannya artikel batu giok untuk Ibu Suri. Selama mereka memenangkan hati Ibu Suri, mereka status akan stabil. Dan metode ini telah dicoba dan diuji berulang kali. Justru karena inilah zamrud disukai dan dicintai oleh kaisar istana, sehingga mereka memiliki gelar batu giok kekaisaran. Dengan restu dari benda-benda sejarah dan budaya ini, nilai zamrud secara alami akan meningkat. Terutama gelang yang terbuat dari zamrud sangat berharga.
Karena di antara para wanita bangsawan dari keluarga bangsawan, memiliki sepasang gelang zamrud dapat lebih menunjukkan status dan status bangsawan mereka. Dapat dikatakan bahwa batu giok zamrud ini cukup untuk membuat wanita kaya dan mulia yang tak terhitung jumlahnya berduyun-duyun ke sana. Bahkan beberapa orang, untuk mendapatkan sepasang gelang zamrud, berapapun harganya, mereka pasti mendapatkannya. Justru karena alasan inilah giok zamrud ini menjadi yang teratas di seluruh pasar giok, baik dari segi kualitas maupun harga, dan harganya bahkan dihitung dalam gram. Selain itu, sebagian besar zamrud-zamrud terbaik yang ada tidak untuk dijual. Karena batu giok zamrud sangat langka sehingga sulit ditemukan oleh banyak ahli atau pedagang batu giok, jadi begitu Anda menemukannya, itu akan menjadi kumpulan pedagang batu giok, dan menjadi citra dan perwakilan dari seluruh toko perhiasan. Misalnya, ada Zoe Star, seberat 85 kg di industri perhiasan, yang terbuat dari batu giok zamrud dan diperkirakan bernilai 600 juta yuan. Tapi, Zoe Star tidak untuk dijual, dan harga yang tertera hanyalah nilai yang terkandung di dalamnya. Ada juga janda permaisuri Cisi, yang memiliki untayan manik-manik batu giok hijau, yang terbuat dari batu giok hijau Kaisar Spesies S. Untayan manik-manik zamrud ini berjumlah 108 buah, dengan berat total 3.423 gram, berbentuk manik-manik bulat yang masing-masing berukuran hampir sama, dan yang besar berdiameter 12 mm. Saat itu, janda permaisuri Cisi memberikan mutiara zamrud kepada Kaisar Guangxu, yang kemudian memberikannya kepada selir Zen tercinta. Belakangan, karena kekacauan perang dan perubahan dunia, untayan manik-manik zamrud tiba-tiba muncul di pelelangan Sotheby yang terkenal, pada akhirnya, karena harga awal terlalu tinggi, pelelangan gagal. Sekarang Raja Es di tangan Fu Yinghong bahan giok hijau hanya seukuran kepalan tangan. Namun, karena Kaisar Hijau tipe S adalah batu giok terbaik, harganya selalu sangat tinggi, dan tidak ada pasar untuk itu, jadi nilai Kaisar Hijau tipe S ini tidak dapat diukur. Fu Yinghong sangat bersemangat karena batu giok hijau Kaisar S sangat berharga. Liao Zhengfan, yang telah lemas di tanah sebelumnya, juga mendatanginya ketika dia melihat situasinya, ketika dia melihat sepotong giok hijau Kaisar S seukuran kepalan tangan di tangan Fu Yinghong, dia berteriak dengan tenang, "Ya ampun ya Tuhan! Itu benar-benar terjadi. Warnanya hijau, masih batu giok hijau Kaisar Spesies S. Jadi saya membacanya dengan benar. Saya membacanya dengan benar." Sambil berteriak seperti ini, Liao Zhengfan menangis. Sejujurnya, jika Liao Zhengfan dapat menganalisis batu itu dengan hati-hati seperti David, cepat atau lambat dia akan menemukan batu giok hijau Kaisar Spesies S ini. Namun, ketika kedua belah pihak bertaruh satu sama lain, Liao Zhengfan berada di bawah tekanan psikologis yang terlalu besar, dan situasi yang tidak terduga juga menyebabkan mentalitasnya runtuh, jadi dia merindukan batu giok hijau Kaisar Spesies S kelas atas ini. Tapi orang yang paling tidak nyaman di antara hadirin tidak diragukan lagi adalah Simen Aotian. Kaisar Spesies S hijau dapat diproduksi secara tak terduga. Mengapa seperti ini? Melihat perubahan yang begitu dramatis, mata Simen Aotian sudah menjadi kusam, dan kemudian dia merasakan sakit di hatinya, seolah-olah dia telah ditampar dengan keras. Dengan penusuk yang tajam. Seolah-olah dia menusuk, tetapi dia sangat marah sehingga dia memuntahkan darah di tempat, dan kemudian matanya menjadi gelap, dan dia jatuh lemas ke tanah. Melihat Simen Aotian muntah darah dan pingsan, Fu Yinghong tidak terkejut. Dia mencibir, lalu merekrut beberapa petugas keamanan, membawa Simen Aotian dengan tandu, dan meninggalkan ruang pameran. Setelah kecelakaan ini terjadi,
Orang-orang di sekitar membicarakannya itu ketika dia bangun, banyak orang menatap David dengan mata berapi-api. Amanda Faisway dan Fentong juga menatap David dengan mata ragu. Bahkan Wu Ban, saat sangat terkejut, menatap David dengan mata penuh makna. Karena Raja Batu yang dihancurkan Liao Zhengfan sebelumnya ditemukan dan digali dari area penambangan Zamrud tua di bawah komando Wu Ban, dan setelah banyak seleksi yang cermat, dia dianggap sebagai Raja Batu dan diangkut ke Jiangbei. Datanglah ke internal ini pameran dagang. Tujuan Wu Ban sangat jelas, yaitu berharap dapat mengambil kesempatan ini untuk menjadi hit di industri perhiasan Dahua. Apa yang tidak diharapkan Wu Ban adalah bahwa Si Wang, yang juga sangat optimis, runtuh selama taruhan antara David dan si Men Aotian. Hasil seperti itu secara alami membuat Wu Ban merasa sangat malu. Tapi sekarang, sebenarnya David yang mengeluarkan sepotong giok hijau Kaisar Spesies S berkualitas tinggi dari Raja Standar terbalik, yang runtuh sendirian. Dapat dikatakan bahwa justru karena kemunculan batu giok hijau Kaisar Spesies S inilah situasinya terbalik dalam sekejap, jadi Wu Ban sangat berterima kasih kepada David di dalam hatinya, dan tentu saja dia juga mengaguminya. Namun, orang yang paling terkejut adalah Fu Yinghong. Awalnya, dia mengira David menghabiskan 10 juta yuan untuk membeli 10 potongan batu itu hanya untuk merangsang si Men Aotian, tetapi menilai dari hasil yang muncul sejauh ini, itu tidak benar. Sama sekali. Tidak sesederhana itu. Pasti ada rahasia di tubuh David, kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu persisnya? Fu Yinghong berpikir di dalam hatinya, senyum licik muncul di wajahnya tanpa sadar, dan dia sudah mulai membayangkan dalam benaknya bahwa dia harus apa semacam metode yang bisa digunakan untuk mengetahui rahasia David. Setelah berpikir sejenak, Fu Yinghong berkata kepada David, "Saudaraku, bisakah kamu menjual kepadaku sepotong giok hijau Kaisar berbiji es ini?" "Saudari Hong, jika kamu suka, aku akan memberikannya kepadamu." David benar-benar mengatakan ini pada Fu Yinghong. "Ah, kamu ingin memberikannya kepadaku?" Fu Yinghong terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan segera melambaikan tangannya dan berkata, "Kakak, ini tidak dapat diterima. Bahkan jika kamu berani memberikannya, aku tidak berani menerimanya." "Mengapa?" David terkejut. Karena David hanya tahu bahwa batu giok hijau Kaisar Spesies S ini tidak lain adalah nilai aslinya. Sepotong giok hijau Kaisar Spesies S ini setidaknya bernilai ratusan juta. Fu Yinghong mengatakan ini, melirik Amanda Faisway di sebelahnya, dan berkata kepada David, "Nona Amanda adalah pacarmu. Jika kamu benar-benar ingin berikan padaku, kamu harus memberikannya padaku." Benar untuk memberikannya padanya. Wajah Amanda Faisway dengan cepat memerah ketika dia mendengar ini, dan dia buru-buru melambaikan tangannya. Aku tidak berani untuk menerimanya juga. Benda ini terlalu mahal, jika aku mengambilnya, aku tidak akan bisa tidur." "Hehe, Nona Amanda benar." Fu Yinghong juga tertawa, dan kemudian dia berkata kepada David, "Baiklah, saudaraku. Sebaiknya kamu menjual batu giok hijau Kaisar berbiji es ini kepada saudara perempuanku. Aku benar-benar membutuhkannya." Ketika Fu Yinghong mengatakan ini, David tidak lagi bersikeras, tetapi bertanya padanya, "Saudari Hong, mengapa kamu sangat membutuhkan batu giok hijau Kaisar es ini?" "Ingin membeli batu giok hijau Kaisar Spesies S ini dan menjadikannya harta karun toko." Fu Yinghong memberitahu David tentang tujuannya, dan kemudian berkata kepada David, "Saudaraku, kamu bisa menjualnya kepadaku." "Saudari Hong, karena kamu sangat menginginkan batu giok ini, mengapa kamu tidak melakukannya dengan cara ini? Dari segi harga, kamu bisa melihatnya sendiri," kata David dengan sedikit rasa malu. "Hehe, baiklah.
Karena kamu bersedia menjualnya kepadaku, tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu menderita. Menurut perkiraan nilainya, aku akan memberimu 500 juta yuan. Fu Yinghong berkata kepada David dengan senyum menawan. Bab 219. Ah, 500 juta. Ini terlalu banyak. Mata David membelalak, dia tidak pernah memikirkan jumlah 500 juta. 500 juta tidak banyak. Omong-omong, aku mengambil keuntungan darimu. Fu Yinghong berkata kepada David. 100 juta jauh lebih tinggi. Oh, tidak apa-apa. Melihat apa yang dikatakan Fu Yinghong, David tidak punya pilihan selain setuju. Tanpa diduga, Fu Yinghong mengeluarkan cek 1 miliar dan menyerahkannya kepada David. Kakak, ini untukmu. Ah, Kakak Hong, apakah kamu salah memberikannya? Ini cek 1 miliar. Terkejut dan tidak berani mengambilnya. Aku tidak salah. Kamu pantas mendapatkannya. Fu Yinghong berkata kepada David, meskipun aku telah menyetor 1 miliar taruhan, tanpamu, tidak mungkin bagi kami untuk memenangkan si Men Aotian, jadi 1,5 miliar dari uang taruhan milikmu, tidak masalah sama sekali. Juga, 500 juta lainnya adalah uang untuk membeli giok hijau Kaisar spesies S berkualitas tinggi ini bersamamu. David tidak menyangka bahwa Fu Yinghong akan mengatakan itu, sejujurnya, dia merasa cek ini sangat panas, lagi pula, itu 1 miliar. Melihat keraguan-raguan David, Fu Yinghong berkata kepadanya, saudaraku, jangan malu untuk mengambil uang ini, kamu pantas mendapatkannya. Keterampilan. Fentong yang berada di sebelahnya juga mengatakan hal yang sama. David, kupikir kamu harus menerimanya. Bahkan Amanda Fei Sui membujuk David, dan kemudian berkata dengan senyum centil, 1 miliar ini adalah kekayaan yang tidak dapat diperoleh banyak orang seumur hidup. Buruk menjadi calon istrimu. Hehe, saudaraku, apakah kamu mengerti apa maksud Miss Amanda? 1 miliar ini adalah uang calon istrimu, jangan mengecewakannya. Fu Yinghong tersenyum, dan memasukkan cek itu ke tangan David di dalamnya. Tidak apa-apa. David tertegun sejenak, lalu dia siap menerimanya. Setelah David mengambil cek, Fu Yinghong dengan sengaja bertanya lagi, saudaraku, penglihatanmu sangat bagus, apakah kamu sudah mempelajari keterampilan menghargai harta karun rahasia? Sebenarnya, aku tertipu. Terutama karena aku beruntung. David kaget, dan buru-buru berkata seperti ini. Hehe. Bagaimana kamu bisa memiliki tingkat akurasi yang tinggi? Kamu sangat beruntung bahkan bisa mengalahkan Kaisar spesies es hijau. Fu Yinghong tidak percaya penjelasan David. Nyatanya, bukan hanya Fu Yinghong yang tidak percaya, tapi semua yang hadir juga tidak percaya dengan penjelasan David. Lagi pula, penampilan David benar-benar mengejutkan, selain tingkat akurasi yang sangat tinggi. Ada juga operasi menantang langit untuk mengeluarkan hijau Kaisar spesies S dari Raja Standar Terbalik. Semua pertunjukan di atas sungguh luar biasa mengandalkan penjelasan kebingungan dan keberuntungan. Ngomong-ngomong, apakah kamu percaya atau tidak? David panik dan berkata sederhana. Pada saat yang sama, David diam-diam memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia akan berusaha untuk tidak pamer seperti malam ini di masa depan. Dia benar-benar tidak ingin siapapun menemukan rahasia, 5 putaran mata asli. Oke, karena kamu mengatakan itu, maka aku akan dengan enggan menerimanya. Fu Yinghong tidak ingin mengatakan apa-apa ketika dia melihat David, jadi dia tidak bertanya lagi, tetapi berinisiatif untuk mengubah topik. Aku menyimpan bahan giok hijau Kaisar berbiji es ini. Tapi, aku masih punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Oh, saudari Hong, apa lagi yang kau butuhkan? David buru-buru bertanya padanya. Itu benar,
Aku ingin kamu menjadi penasihatku. Fu Yinghong tiba-tiba berkata. Penasihat? Apa? Apa artinya ini? David terkejut. Konsultan penilaian giok? Fu Yinghong berkata kepada David. Kakak Hong, aku sama sekali tidak tahu bagaimana menilai batu giok. Bagaimana aku bisa menjadi konsultan batu giok? David tertegun sejenak dan buru-buru berkata. Hehe, tidak masalah apakah kamu dapat mengidentifikasi batu giok atau tidak. Kamu dapat mempelajarinya perlahan di masa depan. Fu Yinghong tersenyum dan berkata kepada David dengan tulus, David, permintaan saudari benar-benar istimewa. Aku harap kamu setuju. Saudari Hong, dapatkah Anda memberitahu saya mengapa Anda memiliki ide seperti itu? David bertanya pada Fu Yinghong dengan ragu. Seperti ini, kamu harus tahu bahwa aku telah menghabiskan banyak uang untuk mendirikan toko perhiasan bermerek, yang akan dirantai secara nasional di masa depan, dan bahkan membuka cabang di luar negeri, jadi aku terutama membutuhkan bakat sepertimu. Fu Yinghong pertama kali menjelaskan dengan cara ini setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata kepada David, juga, kamu sekarang adalah sosok terkenal di dunia batu giok. Nyatanya, Fu Yinghong benar, David memang menjadi sosok terkenal di dunia perhiasan dan batu giok. Karena penampilan David malam ini sangat menarik perhatian, itu mengejutkan semua orang yang hadir. Selain itu, banyak orang yang hadir adalah perhiasan besar dari seluruh negeri dengan kekuatan tertentu, mereka semua melihat penampilan David yang menakjubkan. Faktanya seperti apa yang dikatakan Fu Yinghong, tidak masalah apakah David akan menilai batu giok atau tidak, karena penampilannya malam ini dan pengaruh yang dia hasilkan dengan cepat berubah menjadi ketenaran besar. Oleh karena itu, bahkan jika Fu Ying tidak mencari David, para pembuat perhiasan yang hadir akan sangat ingin bekerja sama dengannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa David sekarang telah menjadi target semua pihak, dan itu adalah favorit. Jika David bekerja sama dengan siapapun yang bisa bangkit di industri perhiasan. Benar saja, setelah Fu Yinghong mengatakan ini, toko perhiasan di sekitarnya yang telah mengincar, David segera mengelilinginya, dan mereka semua sangat ingin berkomunikasi dengan David, menanyakan nomor ponselnya, informasi kontak, kartu nama, DLL tunggu. Adegan itu sangat hidup untuk sementara. Fu Yinghong juga takut dengan adegan itu, jadi dia buru-buru menemukan sekelompok petugas keamanan, dan setelah banyak masalah, urutan adegan dipulihkan. Kemudian, Fu Yinghong tidak peduli apakah David setuju atau tidak, dan langsung mengumumkan kepada publik bahwa David sekarang adalah konsultan giok dari toko perhiasan mereknya, Feng Xiang. Selain itu, setelah Fu Yinghong mengumumkan ini, dia menarik David untuk berdiri di sampingnya dan memintanya untuk mengucapkan beberapa patah kata kepada semua orang. David tidak punya pilihan selain menyetujui perilaku Fu Yinghong, naik bus dulu dan kemudian membayar ongkosnya, jadi David secara misterius mendapatkan gelar konsultan giok. Semua perhiasan yang hadir hanya bisa menerima hasil seperti itu, tetapi masing-masing dari mereka sangat iri, yang membuat David dan Fu Yinghong memiliki hubungan yang baik, bahkan menyebut mereka saudara dan saudari. Selain itu, setelah David menjadi konsultan giok, Fu Yinghong membawanya bersamanya dan mendiskusikan kerjasama dengan Wu Ban. Wu Ban sudah mengagumi David, jadi dia mengetahui bahwa David telah menjadi konsultan giok Fu Yinghong sejak kemudian, kerjasama dengannya menjadi sangat lancar. Kedua pihak juga menandatangani kontrak di tempat, dan batu giok mentah di bawah komando Wu Ban akan diprioritaskan untuk memasok perhiasan Feng Xiang di masa mendatang. Setelah banyak masalah, pekan raya internal malam ini akhirnya mencapai kesimpulan yang sukses. Setelah kerumunan itu berangsur-angsur bubar,
Fu Yinghong secara pribadi mengirim David dan Amanda Feiswei keluar gerbang pengadilan agung. Sudah lewat jam 11 tengah malam, dan para tamu yang menghadiri pesta makan malam hari ini pada dasarnya sudah pergi. Ketika Amanda Feiswei pergi ke tempat parkir untuk mengambil mobil, Fu Yinghong berkata kepada David, "Saudaraku, aku sangat berterima kasih malam ini." "Saudari Hong, kamu tidak perlu terlalu sopan." David buru-buru berkata. "Kakak, terima kasih banyak. Tanpa bantuanmu, tidak akan ada hasil seperti ini malam ini." Fu Yinghong berkata kepada David dengan sangat serius, lalu berkata, "Ada juga masalah konsultan giok. Keputusan untuk Anda. Tapi saya harap Anda tidak keberatan. Kakak saya meyakinkan Anda bahwa perawatan yang harus diberikan kepada Anda tidak akan pernah buruk." "Hehe, semuanya sudah selesai sekarang, apa gunanya pikiranku?" David tersenyum, dan bertanya pada Fu Yinghong dengan rasa ingin tahu, "Saudari Hong, perawatan seperti apa yang akan Anda berikan kepada saya sebagai konsultan giok Anda?" "Gaji tahunan adalah 30 juta, dan ada 10.100 saham perhiasan Feng Xiang," kata Fu Yinghong. David berkata, "Berdasarkan ini, kamu bisa mendapatkan setidaknya 100 juta setahun." "Ah, begitu banyak?" David terkejut ketika mendengar ini. "Hehe, menurutku itu tidak berlebihan." Fu Yinghong tersenyum dan berkata kepada David, "Belum lagi. Karena kamu, Tuan Wuban akhirnya setuju untuk bekerja sama denganku. Batu giok yang kasar, Feng Xiang kami perhiasan, akan menghasilkan lebih dari 100 juta yuan di masa depan." Tidak apa-apa." David siap menerima masalah itu setelah mendengar penjelasan Fu Yinghong. Tapi David memikirkan pertanyaan lain, jadi dia ragu-ragu dan berkata kepada Fu Yinghong, "Saudari Hong, meskipun saya telah menjadi konsultan batu giok Anda, saya benar-benar tidak tahu pengetahuan tentang penilaian batu giok dan perhiasan. Tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Saya memiliki banyak informasi tentang batu giok dan penilaian perhiasan, saya akan memberikannya kepada Anda di lain hari." Fu Yinghong berkata demikian, dan kemudian dia melihat ke arah David dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, dengan bakatmu, kamu harus dapat mempelajari esensi dari aspek-aspek ini segera." "Aku harap begitu." David mengangguk setelah dia mendapatkan kitab suci Taiyan. Setelah tingkat kultivasinya menembus alam jin dan area otaknya juga sangat berkembang, dan kemampuan belajarnya telah mencapai tingkat memori fotografi. "Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi." Fu Yinghong tiba-tiba mengingatkan David Dao. "Kamu berjanji padaku untuk membantuku mengobati penyakitku besok." "Oh, aku mengerti." David mengangguk dengan tergesa-gesa. Kemudian dia berkata kepada Fu Yinghong, "Saudari Hong, biarkan aku pergi ke perusahaanmu dulu untuk melihat besok." Karena ketika David pertama kali bertemu Fu Yinghong, dia menemukan bahwa kondisi fisiknya tidak benar, dan itu adalah situasi yang sangat istimewa. Disebabkan oleh karena itu, David harus mencari tahu sumbernya sebelum dia bisa menyelesaikan masalah ini untuk Fu Yinghong. Adapun sumbernya, David berpikir itu mungkin disembunyikan di kantor Fu Yinghong. "Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di perusahaan besok." Fu Yinghong mengangguk, dan kemudian dia bertanya lagi pada David, "Kakak, kamu tahu saya di mana perusahaannya?" "Tentu saja saya tahu, perusahaan Yalan yang terkenal berkantor pusat di Gedung Baolai, yang terletak di area CBD paling terkenal di kota Jianbei." David buru-buru berkata, "Hehe, sekarang kamu tahu, kamu bisa langsung pergi ke Gedung Baolai untuk menemukanku besok." Pada saat ini, Amanda Feiswei mengendarai BMW-nya.